Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Mas Indrawan yang menceritakan tentang seorang anak yang hilang. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Kisah yang akan aku tulis di bawah ini merupakan sebuah peristiwa yang pernah terjadi di kotaku beberapa waktu yang lalu. Nama dan tempat akan aku samarkan untuk menjaga nama baik pihak yang bersangkutan. Siang hari itu, Tika sedang mengasuh adik laki-lakinya di teras rumah. Usia Tika hampir 7 tahun saat itu. Tapi ia sudah ditugaskan oleh ibunya untuk membantu menjaga adiknya itu. Ibu Tika sedang repot dengan usaha jahitannya di dalam rumah. Hingga kadang ia tak sempat untuk mengurus anak-anaknya. Suaminya baru saja meninggal sebelum adik Tika lahir. Mau tak mau, ia harus berusaha lebih keras untuk kesejahteraan keluarga mereka. Sebenarnya si ibu ingin mencari seorang pengasuh anak, tapi keadaan ekonomi mereka masih hanya cukup untuk makan sehari-hari. Untungnya Tika dapat diandalkan. Di usianya yang masih terbilang kecil, ternyata ia bisa mengasuh dan menjaga adiknya dengan cukup baik. Susahnya, adik Tika yang berumur setahun lebih sedikit ini terkadang suka rewel. Mungkin dikarenakan ia bosan berada di dalam rumah terus. Karena itu, Tika selalu membawanya untuk duduk bersantai di teras rumah sambil melihat orang-orang yang berlalu lalang. Anak-anak kampung banyak yang melintas, jadi itu menjadi hiburan tersendiri bagi Tika dan si adik setelah jenuh menonton televisi. Pada hari itu si adik entah kenapa menangis terus. Ia merengek meminta kakaknya untuk membawanya ke teras rumah. Tentu saja Tika tak mau, karena di luar gerimis sedang turun. Ibu juga melarang mereka untuk keluar. Tapi si adik malah makin keras tangisannya. Siangnya barulah gerimis tadi sedikit mereda. Si ibu yang sudah pusing mendengar anaknya menangis akhirnya memperbolehkan Tika membawa adiknya keluar rumah. Namun ia tak mengira akan terjadi suatu peristiwa yang akan menimpa anaknya tersebut. Sekitar pukul 2 siang, Tika masih mengawasi si adik yang sedang asyik bermain. Ia merangkak ke sana kemari. Sesekali juga berdiri kemudian jatuh lagi. Karena si adik ini masih dalam proses baru belajar berjalan. Di tangannya tertenteng boneka kucing yang selalu ia pegang. Tika menguap. Sebenarnya ia sedang mengantuk berat. Ingin rasanya bisa tidur siang. Tapi ibu akan marah kalau sampai tahu ia tak menjaga adiknya. Ia terlalu takut kalau dimarahi ibu. Tapi rasa kantuknya menghilang seketika saat ada beberapa orang yang muncul tepat di depan rumahnya. Orang-orang itu nampak asing di mata Tika. Mereka semua mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuh. Wajah mereka pun tak dapat dilihat.
mereka diam mematung sambil mengamati Tika dan adiknya. Saat itu, Tika mulai ketakutan. Ia khawatir kalau mereka ini akan melakukan sesuatu hal yang jahat. Ia berniat membawa adiknya untuk masuk kembali ke dalam rumah. Tapi aneh, tubuhnya jadi tak dapat digerakkan. Orang-orang berbusana serba gelap itu berjalan mendekati adik yang duduk terdiam melihat ke arah mereka. Tika panik ketika salah satu dari mereka mulai mengangkat adiknya dan membawanya pergi. Sebenarnya Tika ingin berteriak memanggil ibu, tapi ia hanya bisa diam menyaksikan sosok itu dengan enteng membawa adiknya. Tak ada suara apapun yang terdengar. Bahkan adiknya pun tak menangis. Ia melihat ke kakaknya tersebut dengan pandangan kosong. Sosok-sosok tak dikenal tersebut mulai berjalan menjauhi rumah. Tika masih duduk terdiam, melihat kepergian mereka yang memboyong adik laki-lakinya itu. Bahkan sampai mereka menghilang dari pandangan. Gadis kecil itu tetap saja melongo kebingungan. Beberapa menit kemudian si ibu keluar dari dalam rumah. Mungkin ia heran kenapa tiba-tiba saja situasi menjadi sepi tanpa ada suara anaknya. Ia mendapati Tika sedang melamun sendiri, tapi tak dilihatnya ada si adik di situ. Ibunya pun menanyakan kemana perginya adik, tapi Tika tetap dalam lamunannya. Ia seperti tak sadar. Ibunya pun panik. Dia mulai merasa ada kejanggalan. Dia guncang keras-keras tubuh anaknya itu. Lalu ia cubit lengan Tika, berharap dia lekas sadarkan diri. Syukur Tika segera tersadar dari lamunannya. Sang ibu pun bertanya apa yang terjadi dan kemana si adik yang tadi bersamanya. Dengan terbata-bata, Tika pun menyebutkan peristiwa aneh yang barusan terjadi. Mendengar penuturan itu, si ibu yang tadinya panik kini menjadi histeris. Ia baru menyadari kalau anaknya yang terkecil telah hilang. Berdasarkan info yang disebutkan oleh Tika, kemungkinan besar anaknya telah diculik orang. Tak menunggu waktu lama, si ibu pun berlari menyusuri jalan yang sepi pada siang itu, berharap masih dapat mengejar si pelaku yang telah membawa lari anaknya itu. Ia masuk ke setiap gang di sekitar situ, tak lupa menanyai orang yang ditemuinya untuk menanyakan kalau saja ada yang melihat orang-orang dengan jubah gelap seperti yang Tika sebutkan tadi. Tapi hasilnya nihil. Tak ada satupun yang melihat ataupun berjumpa dengan orang-orang seperti itu. Mungkin mereka telah pergi sangat jauh dengan cepatnya. Setelah lelah mencari, ia pun pulang dengan lelah dan hati yang gelisah. Tak menyangka kalau anaknya malah menjadi korban penculikan. Ia juga menyesal kenapa harus menyuruh anak kecil Tika untuk menjaga adiknya di rumah. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Di pojok ruangan, Tika menyaksikan si ibu sedang menangis. Ia baru menyadari kalau saat ini adik satu-satunya telah hilang diculik orang, tepat di depan matanya sendiri. Proses pencarian si adik yang hilang mulai dilakukan. Banyak juga pihak yang ikut terlibat membantu kegiatan itu. Di antaranya ada dari kepolisian yang ikut menyelidiki kasus penculikan ini. Petunjuknya hanya berdasarkan dari keterangan Tika yang melihat peristiwa itu secara langsung. Ia pun menceritakan hal ganjil yang dialaminya
saat penculikan itu terjadi. Diduga kemungkinan besar Tika sedang dalam kondisi terhipnotis, sehingga ia tak mampu berbuat apa-apa saat itu. Tika juga menyebutkan ciri-ciri pelaku yang masih sangat diingatnya. Kepolisian pun bergegas memburu mereka yang dicurigai sebagai komplotan spesialis penculikan anak-anak. Kerabat dari si ibu juga sibuk berkeliling kota mencari keberadaan adik Tika. Mereka memeriksa setiap tempat dan sudut, tapi sayang sekali, tetap saja tak membuahkan hasil. Mereka juga meminta bantuan beberapa paranormal untuk melacak lokasi si adik, tapi jawabannya malah simpang siur. Ada yang mengatakan kalau anak itu sudah dibawa ke kota A. Yang satu lagi bilang kalau dia berada di kota B. Bahkan ada yang bilang kalau si pelaku telah membawanya keluar pulau. Ibu Tika malah makin depresi mendengar semua kabar buruk itu. Hari ke hari, tetap saja belum ada titik terang tentang menghilangnya si adik. Entah dibawa kemana bocah malang itu oleh orang-orang tersebut. Pencarian pun sudah tak segencar di hari-hari pertama penculikan. Tika memilih untuk berdiam diri di dalam kamar. Ia takut untuk bertemu orang. Ia juga bosan menjawab semua pertanyaan yang dilontarkannya kepadanya. Sedangkan si ibu benar-benar jatuh dalam kesedihan. Ia masih belum bisa percaya kalau anak bungsunya itu telah menghilang. Ditambah lagi, tak ada sekalipun berita mengenai anak itu. Bocah itu lenyap begitu saja seperti ditelan bumi. Tak jelas keberadaannya, entah hidup atau sudah mati. Lagi-lagi, si ibu menangis karena sedih tak menahan. Hari ketujuh semenjak penculikan si adik. Belum juga ada hasil dari proses pencarian yang dijalankan. Ibu Tika mulai putus asa. Kemungkinan terburuk, ia tak akan pernah lagi bertemu dengan anaknya. Pihak kerabat juga meminta ia dan Tika untuk merelakan kehilangannya. Namun, hal yang terjadi berikutnya sangat di luar dugaan. Sore hari itu, tetangga sebelah mereka hendak membersihkan selokan di depan rumahnya. Memang sudah jadi kebiasaan rutinnya untuk mencegah saluran got itu tersumbat. Selokan yang tak seberapa luasnya itu ditutup dengan papan untuk menghindari sampah masuk ke dalamnya. Sewaktu ia membuka bilah papan itu, matanya tertuju ke suatu benda yang timbul di saluran air itu. Air di selokan itu memang sangat hitam, tapi ia bisa melihat benda yang tersembul di situ. Sebuah boneka berbentuk kucing yang saat ini penuh dengan kotoran. Merasa ada yang aneh, ia lalu mengambil boneka itu. Saat ia mengangkatnya, ada sesuatu yang ikut tertarik. Sebuah tangan mungil menggenggam bagian kaki boneka tersebut. Tetangga itu menahan nafasnya. Kembali, ia tarik boneka itu sedikit lebih keras. Sesosok tubuh anak kecil muncul dari dalam selokan dengan keadaan kotor berlumuran air comberan. Sosok si adik yang dinyatakan hilang selama 7 hari itu akhirnya ditemukan. Namun sayangnya, ia telah tewas. Tak satu pun yang mengira kalau anak itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan seperti itu. Tubuhnya telah membengkak dan mengeluarkan bau tak sedap, yang artinya ia telah berada di dalam selokan itu sejak di hari ia dinyatakan hilang. Diduga kuat ia telah jatuh di dalam selokan itu
karena faktor kelalaian sewaktu diasuh Tika pada hari itu. Namun, gadis kecil itu mengaku ia tak melihat adiknya terjatuh. Ia masih berkilah kalau ada orang yang membawa si adik. Meskipun ia tak tahu bagaimana caranya, si adik bisa ditemukan di dalam selokan beserta boneka kucing yang selalu dipegangnya. Kasus ini pun ditutup dengan keputusan bahwa si adik meninggal karena kecelakaan akibat lalai. Segala cerita aneh yang dikatakan oleh Tika dianggap hanya sebagai karangan belaka, dikarenakan ia takut kalau ia nanti disalahkan ibunya nanti. Tika masih yakin dengan kesaksiannya. Biarlah orang-orang menganggapnya berbohong, tapi ia memang melihat sosok-sosok berjubah hitam itu membawa adiknya di siang hari. Semuanya masih terasa jelas. Bahkan peristiwa aneh tersebut terkadang terulang lagi di dalam mimpi Tika. Hingga di usianya yang ke-20 saat ini pun, kejadian itu masih sulit untuk dilupakan. Siapa orang-orang berjubah itu? Kenapa si adik bisa tewas dalam selokan? Semuanya tetap menjadi misteri yang tak dapat Tika temukan jawabannya sampai detik ini. Selesai. Sekian untuk kisah malam ini. Terima kasih sudah mengikuti ceritanya. Sampai jumpa lagi di ceritaku berikutnya. Good night and sleep tight. Baik, itulah sedikit cerita dari Mas Indrawan ya. Jadi kita tidak tahu ya, apakah Tika ini diculik oleh mungkin makhluk halus ya, atau gimana, atau Tikanya sendiri yang mengarang cerita. Jadi ini masih misteri sih sebenarnya. Oke, mungkin itu saja cerita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.